Selamat siang Bapak dan teman-teman, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai teori liberalisme. Pembahasan yang pertama adalah asal mula teori liberalisme. Pengertian, liberalisme adalah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama. Di Prancis, kelahiran liberalisme di Prancis untuk pertama kalinya dikobarkan oleh kaum burjuis. Liberalisme dilatar belakangi adanya ketimpangan dan kesenjangan yang sangat mencolok dalam negara yang telah mengakar sekian lama di Prancis. Sebab akibat sejarah masa lampau, terdapat pemisahan dan perbedaan yang sangat kentara antar golongan di Prancis, golongan 1 dan golongan 2 yang terdiri dari kaum bangsawan dan alim ulama memiliki banyak hak tanpa kewajiban. Golongan 3 yang terdiri dari kaum burjuis, kaya raya dan rakyat biasa tanpa hak dan penuh dengan kewajiban. Golongan burjuis mengajak rakyat untuk menentang kekuasaan tak terbatas raja dan kaum bangsawan yang bertindak sewenang-wenang. Mereka menuntut kebebasan ekonomi. Lambat laun tuntunan kaum burjuis tidak terbatas pada kebebasan dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga dalam bidang politik dan agama. Puncaknya pada tahun 1789, terjadilah revolusi Prancis yang menjadi awal terbentuknya golongan liberal. Liberalisme kemudian menyebar luas ke berbagai negara lainnya di Eropa dan mendapat banyak dukungan. Kemudian di Inggris, awal perkembangan liberalisme terjadi di Inggris pada abad ke-19. Pada saat itu, Raja John mengeluarkan Piagam Magna Carta yang menjamin kebebasan hak individu. Piagam Magna Carta merupakan langkah awal pembatasan kekuasaan absolut pada Raja Inggris. Pemikiran lebih lanjut mengenai liberalisme di Inggris dikembangkan oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government 1690. Dalam buku tersebut, John Locke menyatakan bahwa pemerintah memiliki tugas utama untuk menjamin hak-hak dasar rakyat. Sebagai suatu gerakan, liberalisme dimulai pada masa Renaissance yang memperjuangkan kebebasan manusia dari kungkungan gereja atau agama. Pada saat itu, kekuasaan raja, bangsawan, dan gereja mendominasi seluruh kehidupan masyarakat. Rakyat tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat dan bertindak. Keadaan tertekan ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan yang menginginkan kebebasan dari semua bidang kehidupan. Ada 4 unsur yang mendorong lahirnya liberalisme, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan alat-alat teknologi, perubahan sosial masyarakat, dan timbulnya kesadaran memperbaharui cara hidup. Selanjutnya ada asumsi dan tema. Yang pertama, pandangan positif mengenai sifat dasar manusia. Yang kedua, keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual. Yang ketiga, percaya akan adanya kemajuan. Yang keempat, kesempatan yang sama. Manusia mempunyai kesempatan yang sama di dalam segala bidang kehidupan. Yang kelima, percaya pada kekuatan akal dan kemampuan manusia. Dan yang keenam, menekankan pada kooperatif dibanding konfliktual dan menekankan pada kebebasan individu. Selanjutnya, asumsi dan tema ada isu, pandangan, dan terminologi. Yang pertama adalah sifat dasar manusia, yang kedua aktor penting, yang ketiga tindakan negara, yang keempat pertimbangan tindakan negara, dan yang kelima karakteristik sistem internasional. Yang kedua ada pandangan. Yang pertama adalah pengendalian diri berbagai kepentingan, yang kedua negara dan aktor-aktor bukan negara, yang ketiga pengendalian diri memungkinkan negara terlibat dalam tindakan kolaboratif dan kerjasama, yang keempat rasional demi kepentingan bersama, yang kelima kerjasama atas dasar kepentingan bersama. Yang terakhir ada terminologi. Yang pertama the self-restraint assumption, yang kedua the state and the non-state actor assumption, yang ketiga the self-restraint for collaborative and cooperative assumption, yang keempat the shared rational actor assumption, yang kelima the mutual cooperative assumption. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe liberalisme. Tipe liberalisme dibagi menjadi 2, yaitu liberalisme klasik dan liberalisme modern. Yang pertama, liberalisme klasik. Liberalisme klasik adalah kombinasi dari kebebasan sipil, kebebasan politik, dan kebebasan ekonomi.
Pemerintah harus pergi dari kehidupan masyarakat. Tokoh dari tipe liberalisme klasik adalah Adam Smith, Thomas Malthus, dan David Ricardo. Selanjutnya, tindakan individu dimotivasi oleh rasa sakit dan kesenangan mereka karena mereka egois. Selanjutnya, masyarakat digambarkan sebagai makna atau mistik, itu tidak lebih dari jumlah anggota individu. Kemudian, tipe liberalisme modern. Liberalisme modern adalah kombinasi keadilan sosial dan ekonomi campuran. Memahami bahwa mengusir kekuasaan pemerintah lebih banyak daripada kebaikan. Pemerintah harus menyediakan bagi yang membutuhkan sambil memastikan beban yang lebih tinggi ditempatkan pada yang kaya. Liberalisme modern mendukung investasi pemerintah ke dalam ekonomi. Liberalisme modern menekankan pada hukum pemburuan, standar keselamatan minimum, dan industri upah yang minimum. Selanjutnya ada definisi dari teori liberalisme klasik dan teori liberalisme modern. Teori liberalisme klasik adalah kombinasi dari kebebasan sipil, kebebasan politik, dan kebebasan ekonomi. Sedangkan untuk teori liberalisme modern adalah kombinasi dari keadilan sosial dan ekonomi campuran. Selanjutnya ada kekuasaan pemerintah, di mana kekuasaan pemerintah pada teori liberalisme klasik memandang kekuasaan pemerintah sebagai kejahatan yang diperlukan. Sedangkan untuk kekuasaan pemerintah pada teori liberalisme modern merekomendasikan peran yang jauh lebih besar dari pemerintah. Kemudian ada preferensi ekonomi. Preferensi ekonomi pada teori liberalisme klasik menyukai perpajakan dengan pajak rendah, tarif rendah, dan tanpa tarif. Sedangkan untuk preferensi ekonomi pada teori liberalisme modern menyukai sistem pajak tinggi, banyak undang-undang tentang bisnis, undang-undang upah minimum yang tinggi. Kemudian turunan liberalisme. Pada masa Perang Dingin, kaum liberal memformulasikan suatu alternatif yang lebih ilmiah yang disebut neorealisme, yang menerapkan sistem anarki. Sistem anarki yang dimaksud ialah negara adalah kedaulatan tertinggi dan tidak ada lagi tingkatan yang lebih tinggi kedaulatannya daripada negara. Kemudian yang terakhir adalah kenapa liberalisme masih bertahan. Berikut adalah beberapa poin yang telah saya ambil dan saya rangkum, ialah yang pertama, masyarakat mendapat kebebasan dalam berpendapat, kesamaan, kesempatan untuk usaha, reformasi sosial hingga perasaan egaliter. Dan yang kedua, di bidang ekonomi menerapkan pasar bebas atau pasar yang demokrasi. Dan yang ketiga, masyarakat mendapat jaminan kebebasan untuk menciptakan lembaga, menuntun orang-orang untuk memikul tanggung jawab. Dan yang keempat, menyokong masyarakat di dunia yang jauh dari ideal. Dan yang terakhir ialah pengalaman teori-teori dogmatis sebelumnya yang dipandang gagal. Dan kemudian terakhir adalah kesimpulan. Jadi secara garis besar, kelahiran liberalisme dilatar belakangi oleh jengahnya masyarakat terhadap kekuasaan absolut dan kewenang-wenangan para pemimpin negara. Rakyat yang dipaksa tunduk dan haus akan keadilan dan kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan ekonomi, politik, dan beragama. Kaum liberalis menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi, dan sistem pemerintahan yang transparan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.